Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera, puji Tuhan. Kita kembali bisa berjumpa, senang saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema di hari ini adalah bicara soal energi di dalam berdoa atau upaya, daya, dan tenaga di dalam berdoa. Untuk itu, sebelum saya lebih dalam lagi dalam berkhotbah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kembali bisa mendengar firman-Mu. Boleh diajar dengan kehendak-Mu untuk kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini adalah energi atau daya upaya tenaga di dalam berdoa. Saudara, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berdoa? Pasti jawabnya adalah iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada masalah di dalam berdoa tersebut? Maksudnya, di dalam berdoa tersebut masih bermasalah. Banyak, saudaraku. Banyak orang Kristen di dalam berdoanya masih banyak masalah. Terbukti Bapak Ibu banyak orang Kristen lelah di dalam hal berdoa. Banyak orang Kristen, saudaraku, kecewa di dalam berdoa. Sesungguhnya berdoa itu Bapak Ibu adalah sebuah waktu, keadaan, situasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Di dalam berdoa tersebut seharusnya ada harga yang harus kita bayar. Saya bermaksud bukan mempersulit Anda berdoa. Tetapi di sini banyak orang Kristen masih berdoanya tidak sungguh-sungguh. Berdoanya belum mengerti akan nilai kebenaran di dalam berdoa. Berdoanya masih main-main, bahkan asal-asalan. Sehingga pada saat dibarengi dengan tekanan hidup, dibarengi dengan tekanan masalah, dengan tekanan penyakit, lemah adalah dia. Iya, makanya di situ banyak orang Kristen di dalam berdoanya, saudaraku, malah berguguran imannya. Malah saudaraku mundur dari Tuhan. Ini permasalahannya adalah di doa. Nah, pada hari ini saudaraku, saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu, sikap apa yang dimunculkan dalam hal kita berdoa. Makna apa yang kita dapat di dalam hal kita berdoa. Tujuan apa yang kita dapat di dalam hal berdoa. Satu hal yang menarik Bapak Ibu di dalam Alkitab ini, banyak sekali nilai-nilai yang kita berdoa itu secara benar. Bila kita secara benar melakukannya, bersikapnya, attitude-nya, maka dari hal itu, dari hal berdoa itulah satu nilai kekuatan kita. Sesungguhnya berdoa itu adalah nilai kekuatan kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berhenti berdoa, berarti Bapak Ibu lemah dalam kekuatanmu. Sebab berdoa itu korelasi dengan Tuhan. Sikap hatimu terbaca, terbuka Bapak Ibu. Makanya mulai saat ini adakanlah nilai-nilai perbaikan di dalam Bapak Ibu sedang berdoa. Sehingga Bapak Ibu doamu adalah doa yang sangat luar biasa. Doamu adalah doa yang Tuhan berkehendak. Ada beberapa hal yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu soal berdoa. Yang pertama, saudaraku, berdoa itu adalah sebuah perjuangan. Berdoa itu adalah sebuah perjuangan, Bapak Ibu. Perjuangannya di mana? Di dalam berdoa ada kehendak kita, bukan? Ada keinginan kita. Ada permintaan kita. Tetapi jangan lupa, di dalam berdoa juga Bapak Ibu ada kehendak Tuhan. Sebab setiap umat Tuhan, orang Kristen itu sudah ditaruh tanggung jawab, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah,
kehendak kita dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu, itu seringkali berbenturan. Kita maunya kehendak kita saja yang Tuhan kabulkan, sementara kehendak Tuhan kita abaikan. Apakah ini bisa dibenarkan? Tidak bisa, saudaraku. Kita lihat ya, perjuangan Yesus Kristus di dalam dia berdoa. Saya ambil dari Matius pasal 26. Matius pasal 26, berdoa adalah sebuah perjuangan. Matius 26 ayat ke-39 sampai 46. Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Lihat saudaraku perjuangan Yesus Kristus. Pada saat dalam kondisi yang sangat kritis, benar-benar kritis Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena saudaraku dia tahu bagaimana dia akan mati. Ya kan? Sebelum mati dia akan teraniaya. Dia tahu itu soal. Dia akan berat bagi dia sebagai manusia untuk melakukan hal ini. Sudah barang tentu takut saudaraku. Bahkan saudaraku diberitakan oleh firman Tuhan, keringatnya bercucuran mengeluarkan darah. Berarti di sini ada pembuluh darah yang halus itu pecah Bapak Ibu. Saking takutnya Bapak Ibu. Di dalam kehendak dia, cawan ini kalau boleh berlalu. Tetapi saudaraku dia katakan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Jadi di sini Bapak Ibu, doa itu perjuangan Bapak Ibu. Pasti ada perjuangan antara kehendak kita yang jadi atau kehendak Bapa yang jadi. Itu nilai pertempuran kita, nilai perjuangan kita. Misalnya kita dalam tekanan penyakit yang berat. Kita maunya sembuh, saudaraku. Ingin segera sembuh. Kita tuntut Tuhan dalam berdoa. Bahkan dengan ancaman-ancaman, kalau aku tidak sembuh, aku tidak lagi mau mengikut Engkau, Tuhan. Kalau aku tidak disembuhkan, aku mau murtad. Ini doa yang macam mana, Bapak Ibu? Saya bukannya tidak menyadari ada tekanan-tekanan hidup atas Bapak Ibu. Ada tekanan penyakit atas Bapak Ibu. Tapi ingat baik, sebagai hamba Tuhan, saya ingin beritahu, di dalam diri kita itu ada kehendak Tuhan, saudaraku. Perjuangan kita adalah agar kehendak Tuhan ini yang terjadi. Untuk melawan nilai-nilai kedagingan kita, yaitu kehendak kita. Jangan sampai kita menyimpang dari hal itu, saudaraku. Makanya pada saat Yesus mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu. Dan kalau aku harus meminum juga, jadilah sesuai kehendak-Mu. Maka di situ muncul nilai kekuatan yang Tuhan berikan kepada Yesus ini. Dan akhirnya Yesus tidak gagal melakukan kehendak Bapa dan berhasil. Karena dia tahu kehendak Bapa adalah untuk dia menjadi korban sebagai penebusan dosa umat manusia.
Ini penting bagi setiap kita. Di dalam diri kita, Bapak Ibu, kesampingkan nilai-nilai mementingkan diri sendiri di dalam hal berdoa. Tuhan bukan tidak tahu akan penyakitmu, akan persoalanmu, akan masalahmu. Tapi ingat baik, di dalam diri kita ada amanat agung, Bapak Ibu. Ada kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Dan perjalanan hidup kita adalah menggenapi apa yang Tuhan inginkan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai bentuk bertanggung jawab. Makanya setiap kita, saudaraku, perjuangan hidup kita adalah dalam berdoa. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Itu jauh lebih indah. Kehendak Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai dan sejahtera. Walaupun memang kita menderita di situ, Bapak Ibu, tapi menderita demi dalam mempermuliakan Tuhan. Ingat baik, Bapak Ibu, yang pertama adalah berdoa itu sebuah perjuangan. Attitude kita, sikap kita adalah berjuang. Iya kan? Untuk kita bersedia melakukan kehendak Tuhan. Walaupun fisik kita lemah, tubuh lemah, roh penurut. Hati-hati, saudaraku. Banyak orang Kristen jatuh imannya pada saat tubuhnya lemah. Dia paksa Tuhan. Dia ngatur Tuhan sedemikian rupa. Padahal hidup kita dalam pengaturan Tuhan. Hidup kita dalam kehendak Tuhan, saudaraku. Kita ada sampai hari ini, ada itu kehendak Tuhan. Hak Tuhan. Mati hidupnya kita di tangan Tuhan, saudaraku. Walaupun dalam kondisi engkau banyak masalah, banyak persoalan. Apapun itu namanya persoalan dan masalah. Kehendak Bapa Surgawi saja yang terjadi. Itu perjuangan kita. Itu perjuangan kita ya Bapak Ibu, supaya kita tidak lari dari tanggung jawab. Supaya kita benar-benar bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan sebagai umat kepunyaannya. Dan kita memikul tanggung jawab itu sampai kita tiada. Adapun yang kedua, saudaraku, berdoa itu adalah sebuah pergumulan. Berdoa itu adalah sebuah pergumulan. Ayatnya di 1 Samuel 1. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Berdoa itu adalah sebuah pergumulan. Ayat 1 Samuel 1, ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana, dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam,
Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Imam Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Saudara, perikop ini juga menarik bagi setiap kita. Yang kedua di sini berdoa adalah sebuah pergumulan. Hana itu mandul, Bapak Ibu. Ditutup kandungannya oleh Tuhan. Orang dulu kalau mandul itu, saudaraku, disangkakan kena kutuk. Sangat malu, saudaraku. Dan Penina ini ejek dia terus. Penina ini istri yang kedua dari Elkana. Bertahun-tahun diejek terus. Bertahun-tahun diejek terus. Siapa yang tidak pedih hatinya? Saudaraku, di sini Hana bergumul atas persoalannya. Bergumul atas masalahnya untuk kepada Tuhan. Sampai-sampai Imam Eli dianggap Hana ini mabuk, Bapak Ibu. Karena dia berkomat kamit tanpa mengeluarkan suara mulutnya. Imam Eli saja sangka dia mabuk. Tetapi saudaraku, dia terus bergumul dalam doanya sampai Tuhan jawab. Sampai Tuhan jatuh hati sama dia. Sampai Tuhan, saudaraku, luar biasa memperhatikannya. Dengan demikian berdoa itu bukan sembarangan, Bapak Ibu. Kita punya berdoa seringkali belum berapa lama pergumulan kita sudah nyerah. Saudaraku sudah kecewa. Saudaraku sudah lemah. Saudara, walaupun banyak hinaan dalam diri kita, walaupun ada tekanan hidup dan aniaya dalam diri kita, kita harus terus bergumul dalam doa, Bapak Ibu. Karena itu kekuatan kita, saudaraku. Karena itu kemenangan kita. Jangan kita berhenti bergumul kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah harapan satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain. Jangan kita mencoba mencari Tuhan yang lain, entah ke paranormal, entah ke dukun. Itu tidak boleh, saudaraku. Mungkin Bapak Ibu bertanya dengan saya, "Pak Pendeta mah tidak tahu sih persoalan saya berat." Saya memang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dalam persoalanmu yang berat itu, seberapa dalam engkau bergumul dengan Tuhan, seberapa jauh engkau bergumul dengan Tuhan, seberapa yang harga yang engkau harus bayar. Lagi-lagi saya mengatakan, saya bukan untuk mempersulit Anda berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya, Tuhan pasti jawab. Tapi di sini saya masih banyak melihat, saudaraku, pergumulan orang Kristen, saudaraku, masih kurang, saudaraku. Mau enaknya saja, tanpa ada satu upaya yang sungguh-sungguh, saudaraku. Terbukti Hana, Bapak Ibu, Tuhan buka kandungannya. Setahun kemudian, setahun loh Bapak Ibu.
penundaannya dalam pembukaan itu. Nggak langsung dikasih. Masih bergumul lagi, saya percaya, Hana itu dalam berdoa. Akhirnya setahun kemudian, saat dia berhubungan suami istri, ia akan berhubungan dengan suaminya Elkana, mempunyai anak. Dan dalam pergumulan itu Hana bernasar, anak itu tidak akan kena pisau cukur seumur hidupnya. Dan anak itu kita kenal bernama Samuel. Pergumulan dalam berkemenangan. Saudara, kalau Anda hari ini masih bergumul dalam doa, tidak perlu bertanya lagi, kapan Pak Pendeta doa saya dijawab? Enggak perlu, Bapak Ibu. Harapanmu pasti tidak pernah dikecewakan. Tuhan tahu jeritan hatimu. Tuhan tahu, saudaraku, nilai tekanan hidupmu. Terus bergumul dengan Tuhan. Semakin berat masalahmu, semakin kau setia bergumul dengan Tuhan. Sebab itulah kemenangan kita, saudaraku. Jadi berdoa ini adalah bergumul dengan Tuhan, saudara. Ambil waktu dan selalu ada waktu dengan Tuhan. Jangan mengeluarkan hati yang bersungut. Jangan mengeluarkan hati yang marah-marah, kecewa. Jangan, saudara. Terus bergumul dengan Tuhan. Hana dari tahun ke tahun dihina. Tambah dia terus bergumul dengan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, berdoa adalah sebuah penentuan. Sebuah penentuan. Ayatnya hanya satu. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoa adalah sebuah penentuan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Di sini berdoa adalah penentuan. Kau tidak berdoa, tidak ditentukan berkemenangan. Kau berdoa, ditentukan berkemenangan. Jadi berdoa itu harga mati, saudaraku. Berdoa itu harga mati. Engkau tidak berdoa, kau akan mati. Tapi engkau berdoa, kau akan hidup setelah kematian. Di sini, saudaraku, ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini bukannya jemaat sedang berpesta. Pasal satunya 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6, jemaat tersebut Bapak Ibu sedang teraniaya, Bapak Ibu. Sedang berat hidup mereka. Tetapi saudaraku, melalui Rasul Paulus, hadirlah firman Tuhan ini. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Jangan kurang-kurangi doamu, tetaplah berdoa. Tekadmu tetap berdoa. Ini penentuan, saudaraku. Penentuan untuk kita menang atas masalah. Penentuan untuk kita mendapatkan jawaban Tuhan. Penentuan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Penentuan untuk kita menjadi saksi dalam kemuliaan Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, jemaat di Tesalonika ini banyak sekali memenangkan jiwa atas orang-orang yang hidup di sekeliling mereka. Di Akaya dan di Makedonia. Karena mereka tetap berdoa, saudaraku. Dan manusia lainnya yang melihat hal ini, heran, saudaraku. Kok orang ini teraniaya, dia tetap setia dengan Tuhannya. Orang ini untuk menyangkal firman-Nya, menyangkal imannya, mereka tidak mau, mereka tetap berdoa. Saya teringat dengan persoalan Daniel juga, Bapak Ibu. Daniel itu, saudaraku, tetap berdoa, dia tetap berdoa rutin, Bapak Ibu, tetap berdoa. Walaupun ada ancaman atas dirinya, akan dimasukkan ke gua singa. Dia tetap berdoa, Bapak Ibu. Jangan hentikan doamu, Bapak Ibu. Berdoa adalah saat-saat yang indah. Saat-saat kita berjumpa dengan Tuhan kita. Justru di dalam berdoa itu kita bisa menyingkirkan persoalan masalah. Dan beban-beban kita diangkat oleh Tuhan. Orang Kristen modal kemenangannya adalah berdoa. Yosua berdoa, tembok Yeriko hancur, rubuh. Semua para nabi berdoa, para rasul berdoa. Masakan kita tidak mau berdoa oleh karena nilai-nilai kecewa. Di sini yang merasa kecewa tetap berdoa. Tuhan akan untuk mengubah kekecewaanmu dengan kemenangan atas dirimu. Ingat baik Bapak Ibu, tetap berdoa. Kemudian saudaraku,
Yang keempat, berdoa itu adalah penguatan. Di Markus pasal 10. Berdoa itu adalah sebuah penguatan. Markus 10 ayat 46. Markus 10 ayat 46. Berdoa itu adalah penguatan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Doa adalah penguatan, Bapak Ibu. Orang buta ini, Bapak Ibu, terus berteriak walaupun orang-orang di sekitarnya mengatakan, "Berisik, diam kamu." Dia terus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Doa adalah penguatan kita sebagai orang beriman kepada Tuhan. Justru di dalam doalah bukti iman kita kuat, saudaraku, untuk berharap kepada Tuhan. Bukan malah lemah, saudaraku. Jadi harga yang harus dibayar pada saat kita berdoa, energi yang kita keluarkan, daya, upaya, tenaga yang kita keluarkan, terus saudaraku berdoa. Berteriak kepada Tuhan, memohon, meminta kepada Tuhan. Makanya menarik perhatian Tuhan, dan akhirnya orang buta ini dicelikan matanya. Dan akhirnya orang buta ini mengikut Yesus, saudaraku. Puji Tuhan. Doa adalah penguatan kita. Justru pada saat kita lemah atas penyakit, atas masalah, atas persoalan, iman kita dikuatkan dengan cara kita berdoa dengan benar. Jadi berdoa itu sungguh amat ampuh sekali, Bapak Ibu, mendatangkan kuasa mujizat Tuhan. Di dalam berdoalah kita bisa menikmati kuasa mujizat Tuhan. Di dalam berdoalah ketetapan-ketetapan yang kita sebagai orang beriman dibuktikan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Salah satunya adalah di dalam berdoa. Masa bodoh dengan persoalan kita, dengan masalah kita. Tetap berdoa, tetap di dalam kekuatan berdoa. Berdoa adalah penguatan kita untuk bertambah dekat kepada Tuhan. Untuk bertambah percaya, bertambah yakin, Bapak Ibu. Justru, kalau kita mengerti akan ini, persoalan, masalah, problem Bapak Ibu tidak lagi jadi masalah. Yang ku kehendaki adalah dalam aniaya, dalam kesesakan. Itu yang Rasul Paulus katakan. Karena di dalam hal ini dia berdoa. Dia berdoa dan dia berdoa, Bapak Ibu. Jangan berhenti berdoa. Yang terakhir, Bapak Ibu. Yang terakhir, berdoa adalah sebuah pergulatan. Berdoa adalah sebuah pergulatan yang terakhir. Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 30. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapa namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel.
Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, aku katakanlah juga namamu. Tetapi sahut, apa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Luar biasa. Yang kelima ini, saudaraku, berdoa adalah sebuah pergulatan. Yakub bergulat dengan satu pria, Bapak Ibu, sampai fajar menyingsing. Satu malaman dia bergulat, Bapak Ibu. Ternyata itu Tuhan, saudaraku. Dia nggak mau melepaskan Tuhan sebelum dia diberkati, saudaraku. Sampai dia diberkati, pergulatan yang begitu dahsyat. Sudah barang tentu melelahkan, Bapak Ibu. Gambaran pergulatan ini dari malam sampai pagi, saudaraku. Bergulat dalam hal ini. Dan akhirnya Yakub namanya dirubah menjadi Israel. Bahwa Tuhan berkenan kepada dia. Orang yang berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu, berdoanya tidak main-main. Bergulat, saudaraku. Dengan pribadi yang luar biasa ini. Apalagi kita sudah mengenal nama Yesus Kristus. Pergulatan kita di dalam nama Yesus Kristus itu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Itu adalah untuk berkemenangan kita. Selama engkau hidup, bergulatlah dengan Tuhan. Jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan imanmu. Jangan lepaskan pengharapanmu. Jangan lepaskan kekuatanmu bergulat dengan Tuhan. Bertambah engkau punya masalah, bertambah akrab kau dengan Tuhan. Berpelukan dengan Tuhan. Dan bertambah manis di hadapan Tuhan. Itulah nilai-nilai doa yang benar, Bapak Ibu. Energi doa yang harus kita keluarkan. Semua upaya, semua daya, semua tenaga kita keluarkan untuk bergulat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati Yakub. Yakub yang artinya adalah penipu dirubah, Bapak Ibu. Namanya menjadi Israel sampai sekarang. Umat Israel adalah umat yang diberkati Tuhan dan Tuhan berkenan. Kita juga adalah Israel secara rohani. Galatia 3:29 dikatakan, barang siapa yang milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Seharusnya doa kita tidak akan pernah gagal mendatangkan kekuatan Tuhan, mendatangkan mujizat kuasa Tuhan, dan selalu ada dalam kesetiaan Tuhan. Ingat baik, Bapak Ibu, mulai sekarang janganlah berdoa asal-asalan. Kita sudah mengerti makna berdoa, Bapak Ibu. Berdoa adalah energi, yaitu daya upaya tenaga di dalam diri kita, yang harus kita sungguh-sungguh, saudaraku, berdayakan, yang harus sungguh-sungguh kita keluarkan. Memang ada harga yang harus dibayar. Jadi mulai saat ini kita tahu makna berdoa, kita tahu apa arti berdoa, kita tahu tujuan kita berdoa. Masalah boleh ada. Kita hadapi, jangan lari dari masalah, Bapak Ibu. Jangan sungut-sungut. Jangan ragu, jangan bimbang. Percayalah di dalam doa kita. Ketentuan-ketentuan untuk mendapat jawaban Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk kita berkemenangan akan terjadi. Umat Tuhan Yesus adalah umat yang berdoa. Segala sesuatu, mari kita selesaikan dengan berdoa. Karena di dalam berdoa itu adalah jalan keluar kita. Untuk kita menang atas penyakit, menang atas masalah, menang atas persoalan. Jadilah sesuai kehendak Tuhan kita dalam hidup kita. Sebab damai sejahtera Tuhan yang selalu menyertai kita, melampaui segala akal kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Untuk nilai berdoa, Tuhan. Berdoa adalah energi atau daya upaya, tenaga yang kami keluarkan. Yang kami untuk lakukan. Berdoa adalah bukan perkara main-main, bukan perkara sepele. Kami berdoa, ada jawaban Tuhan. Kami berdoa ada kemenangan. Kami berdoa, kami tidak memungkiri dalam hidup kami, kehendak Tuhan saja yang jadi. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang berkekurangan, Tuhan berikan kecukupan.
Hamba berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, beban-beban mereka Tuhan angkat. Dengan sungguh hamba berdoa dalam nama Yesus. Pergulatan doa kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, aku mengucap syukur dan sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kita yang kedua, menjemput kita dalam kemuliaan yang kekal, kita pun layak menerima kemuliaan tersebut dari kekal kepada yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sukses selalu. Haleluya.